1945. BPUPKI didirikan dengan tujuan mempersiapkan Indonesia yang merdeka. Berikut adalah urutan penyusunan UUD 1945. Sidang BPUPKI 1. BPUPKI selama dibentuk melakukan 2 kali persidangan. Persidangan pertama, 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membahas penyusunan dan pembentukan dasar negara. Kemudian, pada tanggal 1 Juni, I.R. Soekarno menamakan rancangan dasar negaranya sebagai Pancasila. Sekarang, 1 Juni dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Panitia 9. Masa persidangan BPUPKI yang pertama, sampai berakhirnya belum berhasil merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang ini istirahat selama 1 bulan. Untuk menyelesaikan perumusan dasar negara, maka dibentuk Panitia 9 yang bertugas membuat rancangannya. Pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil membuat rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara tersebut oleh Muhammad Yamin disebut sebagai Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta tersebut kita kenal sekarang sebagai pembukaan UUD 1945. Sidang BPUPKI 2. Setelah masa istirahat dari sidang BPUPKI yang pertama, selama 1 bulan, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI yang kedua membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang akan digunakan Indonesia merdeka. Pada sidang kali ini langsung dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar Negara yang diketuai oleh I.R. Soekarno. Kemudian panitia tersebut membentuk panitia yang lebih kecil dengan anggota 7 orang untuk membuat rancangan undang-undang. Panitia kecil berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka. Rancangan Undang-Undang Dasar Negara yang dihasilkan panitia kecil ini disempurnakan atau diperhalus bahasanya oleh panitia penghalus bahasa. Rancangan Undang-Undang Dasar Negara resmi diterima oleh sidang pleno BPUPKI. Proses persidangan PPKI dalam pembentukan UUD. Gerakan BPUPKI dianggap terlalu cepat ingin Indonesia merdeka, maka pemerintah Jepang membubarkan dan menggantinya sebagai PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jepang menunjuk I.R. Soekarno sebagai ketuanya. Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Pengesahan UUD 1945. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Golongan pemuda berhasil mendesak I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi merupakan langkah awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rangkaian UUD 1945 ditinjau dari aspek sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum diubah terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh, 3. Penjelasan. Setelah diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 2 bagian, yaitu 1. Pembukaan, 2. Pasal-pasal, atau sebagai ganti istilah batang tubuh. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga jenis kegiatan ekonomi tersebut memiliki sifat saling berhubungan atau berkaitan. Jika ada salah satu kegiatan yang bermasalah, maka akan berpengaruh terhadap kegiatan lainnya. Kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi ini ada di setiap tingkatan masyarakat. Salah satu tujuan utama kegiatan ekonomi adalah menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan. Kegiatan ekonomi adalah kemerdekaan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan gambaran dari hasil kerja keras pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi sendiri adalah salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu teritori negara. Secara sektoral, perkembangan wilayah terjadi melalui satu atau beberapa pertumbuhan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan suatu kegiatan ekonomi akan merangsang diversifikasi kegiatan ekonomi lainnya, terutama kegiatan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan dengan ke depan forward linkade, yaitu peluang-peluang peningkatan ekonomi dan berketerkaitan ke belakang
backward linkade, yaitu bagian-bagian vital yang tidak dapat dihindari tetapi dapat diupayakan kemajuannya bagi ketahanan ekonomi. Kegiatan produksi. Salah satu jenis atau macam dari kegiatan ekonomi adalah produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Produksi adalah proses menghasilkan sesuatu baik bentuk barang maupun jasa dalam suatu periode waktu dan memiliki nilai tambah bagi perusahaan. Produksi juga bisa disebut sebagai proses penciptaan barang dan jasa. Barang dan jasa sering diperjualbelikan untuk konsumsi masyarakat. Barang dan jasa merupakan hasil keluaran dari kegiatan operasi produksi. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi dilakukan untuk penggunanya menyesuaikan dengan apa yang diperlukan, contohnya jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan. Seorang atau sebuah perusahaan disebut distributor. Distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari pabrik atau manufakturer ke pengecer, retailer. Setelah suatu produk dihasilkan oleh pabrik, produk tersebut dikirimkan dan biasanya juga sekaligus dijual ke suatu distributor. Distributor tersebut kemudian menjual produk tersebut ke pengecer atau pelanggan. Didistribusikan biasanya kepada toko pakaian dan batik. Apa itu konsumsi? Konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun berupa jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Orang yang biasa memakai barang atau jasa disebut konsumen. Mereka memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sasaran dari konsumen adalah anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Pecel merupakan makanan yang dikombinasikan dengan bumbu sambal kacang sebagai bahan utamanya dan dicampur dengan aneka jenis sayuran. Makanan ini populer terutama di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pecel memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap, entah protein dan vitamin yang berasal dari sayurannya, lemak yang dari sambal kacang, karbohidrat berasal dari nasi, dan kandungan gizi lainnya. Manfaat yang ada dalam pecel yaitu sumber energi sebagai pertumbuhan yang berasal dari kandungan gizi tadi. Biasanya pecel untuk makanan sehari-hari atau pilihan saat acara ulang tahun atau acara-acara lainnya. Sop adalah salah satu makanan berkuah yang rasanya asin dan gurih. Isi sop biasanya berbeda-beda, ada sop manten, sop sayur, sop matahari, dan lain-lain. Meskipun berbeda-beda, namun isiannya tidak terlalu beda jauh. Tetap bergizi dengan isian sayur-sayuran yang ada di dalamnya. Sop memiliki kandungan gizi yang cukup banyak, ada vitamin dan protein dari beberapa sayur-sayuran, daging yang mengandung lemak, dan protein karbohidrat yang berasal dari nasi, dan kandungan gizi lainnya. Manfaat dari sayur sop tadi ada sebagai pertumbuhan, menambah energi, dan lain-lain yang berasal dari kandungan gizi tadi. Biasanya sop digunakan untuk makanan sehari-hari, arisan, dan acara-acara lainnya. Mitoni. Mitoni adalah serangkaian upacara adat Jawa yang dilakukan pada bulan ke-7 kehamilan. Mitoni berasal dari kata pitu yaitu 7. Mitoni sendiri adalah upacara mohon keselamatan dan pertolongan kepada Tuhan agar segala sesuatunya lancar baik si bayi di dalam kandungan maupun sang ibu dari bayi tersebut. Rangkaian proses dari mitoni sendiri terbagi ke dalam beberapa urutan. Yang pertama adalah tahap siraman. Siraman adalah mandi yang dilakukan oleh sang ibu dan bayinya untuk mensucikan diri ibu dan bayinya secara fisik dan jiwa, sehingga sang ibu hamil terlepas dari dosa dan tidak memiliki beban ketika nanti melahirkan bayinya. Siraman ini biasanya dilakukan dengan air mawar dari 7 sumber dan air tersebut ditabur dengan kembang setaman yaitu mawar, melati, kenanga, dan kantil. Bunga-bunga yang digunakan ini adalah melambangkan kesucian. Siraman ini biasanya dilakukan dengan persiapan tempat yang didekor khusus untuk acara mitoni sendiri. Air ini ditampung dalam jambangan yang terbuat dari kuningan. Yang memandikan si ibu hamil biasanya adalah kakek dan neneknya dan diikuti oleh ibu-ibu yang telah memiliki cucu. Biasanya mereka berjumlah 7 orang. Biasanya ketika dimandikan, sang ibu hanya menggunakan kain batik sebagai penutup badan, lalu proses siraman pun dilakukan. Yang kedua adalah tahap memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain jarik yang digunakan sang ibu hamil. Telur ayam kampung ini dimasukkan dari atas perut oleh calon ayah kemudian dilepaskan sampai jatuh ke bawah. Proses ini diyakini bermakna agar proses kelahiran sang bayi nantinya berjalan lancar.
Diyakini bila telur yang dilepas pecah, maka bayi yang dilahirkan adalah laki-laki. Namun bila tidak pecah, maka bayi yang lahir adalah perempuan. Yang ketiga adalah pendandanan calon ibu. Untuk mendandani calon ibu ini dilakukan oleh beberapa ibu, kemudian disaksikan para undangan yang hadir. Biasanya calon ibu menggunakan berbagai motif batik, yaitu motif batik sidoluhur, sidomukti, lurik motif lasem, semen raja, dan lain sebagainya. Semua motif ini akan dicoba satu persatu, namun para hadirin akan melihat batik tersebut dan berkata bahwa batik tersebut tidak cocok dipakai hingga batik yang bermotif lurik lasem digunakan. Barulah hadirin berkata kalau batik yang dikenakan cocok. Motif ini menggambarkan kasih sayang yang awet. Kain yang dikenakan ini diikat dengan tali dari benang dan anyaman, kemudian tali dipotong oleh calon ayah yang menggambarkan bahwa semua kesulitan yang nantinya dihadapi keluarga mampu diatasi oleh calon ayah. Yang keempat adalah tahap brojolan atau memasukkan 2 buah kelapa gading dari atas perut calon ibu. Biasanya kelapa gading ini terlebih dahulu digambari wajah Kamajaya dan Dewi Ratih atau Harjuna dan Sembadra atau tokoh pewayangan lainnya yang terkenal tampan dan cantik parasnya. Hal ini dimaknai agar nanti sang bayi yang lahir bisa setampan atau secantik tokoh-tokoh pewayangan tersebut. Yang kelima adalah proses angreman. Angreman artinya mengerami telur. Hal ini dilakukan agar bayi dari dalam kandungan sampai lahir tetap sehat. Calon ayah dan ibunya didudukan di atas tumpukan kain berbagai motif yang tidak dipakai pada saat pendandanan calon ibu seolah seperti mengerami telur.